Nama saya Dan Cemumat. Saya barusan setahun mualaf. Sebelum mualaf saya adalah seorang pendeta. Saya sebetulnya masuk Islam bukan seorang ustadz yang mengajak saya, tetapi saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus Kristus, dia itu berdoa kepada Allah, percaya satu Allah Sang Pencipta. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan berdasarkan pengertian kata Tuhan Kurius, artinya Tuhan. Para nabi-nabi dahulu kala, Nabi Musa dan para raja-raja, para imam-imam, pada saat hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk bait Allah, mereka wudu, cuci kaki, tangan, dan yang lainnya seperti yang ditentukan. Itu semua ada di dalam Alkitab dan diteruskan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Seperti Yesus disunat pada saat bayi. Jadi saya masuk Islam oleh karena saya mengikuti Yesus. Saya masuk Islam bukan ustadz yang membawa saya, tetapi Alkitablah yang membawa saya. Karena semua yang saya temukan di dalam Alkitab itu hal-hal yang penting dilakukan oleh para ustadz dan para mualaf. Seperti saya sebutkan tadi, cara berdoa lalu berkiblat. Lalu selanjutnya, satu-satunya agama di dunia ini yang memiliki kepercayaan yang sama dengan Yahudi adalah Islam. Kalau kita beragama salah, nanti kira-kira dapat surga nggak kira-kira itu? Nggak tahu ya, rasa enggak. Enggak, memang. Udah laku ya. Nah, kekal di neraka kita gitu loh. Makanya mumpung masih ada nyawa, pilih agama yang benar gitu loh. Menurut Opung benar Ya, apa gitu. aku nggak benar. Orang aku udah berumur 70, hampir 70. Kerjaanku nggak ada yang yang beres. Seandainya Opung masuk Islam, itu musuh muda berantem. itu langsung masuk surga Opung. Karena nggak punya dosa, orang yang mualaf itu bersih dosanya, diampuni semua. Jadi kok bisa bersih? Bersih Iya. semua kalau mualaf. Dari mana? Diampuni dosanya. Mana caranya Nabi menghapuskan dosaku semua ya? Iya, Iya, makanya. semua dosa gini, Bung. Bentar ya. Silakan. Begini, Opung. Kalau di Islam itu, ketika orang dari luar Islam itu masuk Islam, maka dosa-dosa yang sudah lalu itu dihapus. Nah, kebaikan-kebaikan yang Opung lakukan sebelum masuk Islam itu masih dihitung. Dosanya dihapus, kebaikannya dihitung. Jadi Opung tidak tumpur di situ. Bukan dosa kebaikannya hilang, dosanya hilang, tidak seperti itu. Dosanya yang hilang, kebaikannya yang terhitung. Misalnya Opung pernah ngasih orang, Opung pernah baik sama orang, Opung ngasih makan anak istri, itu semua kebaikan. Dan itu cara mati bawa uang, tetapi dengan cara kita berbuat baik kepada sesamanya. Betul, Opung? Nah, itulah jalannya masuk surga, Opung. Ya, tenang aja. Kalau Opung sudah mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Opung seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sedikit pun. Dan ingat, pahala
Coba kita kena buntung rokok aja panas toh, apalagi dibakar gitu loh, selama-lamanya. Iya. Nggak ada Sakit ujinya. kena puntung rokok, apalagi dibakar. Iya, Artinya nggak mau betul. padam pula tuh. Nah, makanya mumpung opung masih ada umur, ya itu aja pilih agama yang benar menurut opung apa gitu. Pula dulu ya, kalau bisa aku mikir-mikir lah dulu. Umur kita nih nggak Alah. tahu, siapa tahu besok kita ketiban pulpen terus mati, kan nggak tahu kita. Memang ya. Akan di kampung kami di Duri. Opung, iya. Opung, satu pertanyaan dari aku, Opung. Adakah Yesus itu pernah ngomong Kristen masuk surga, Opung? Pernah nggak Yesus menyebut nama Kristen aja? Nggak ada, Opung. Nggak ada dibilang masuk surga, nggak ada. Iya betul. Ya, memang iya Yesus tidak pernah. Cuma utusan, cuma saran, Ya, betul sekali, Opung. saran sama dia. Beda dengan kami di Islam. Ya, Allah dan Rasulullah menjamin umatnya masuk surga. Kata Nabi, barang siapa yang ketika dia mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan ketika ia akan meninggal dunia ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan Wih. selain Allah. Masya Allah. Masya Allah hafal. Oke, coba diulang lagi, Bung. Hafal Kurang kayaknya. satu lagi, Bung. Kurang satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Melainkan Allah. Apa? Wasar anna Muhammad Rasulullah. Wa ashadu wasadu anna anna Muhammadar. Muhammad Rasulullah. Nah, Nah, Opung udah muslim loh. Apa bisa? Kalau baca Islam bisa. coba. Ashadu Asadu Allah Allah ilaha ilaha illallah. illallah wa ashadu Wasadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu seperti Yohanes 17 ayat 3 itu, Opung. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti tiada Tuhan selain Allah. Ya, Dan betul, mengenal betul, Yesus Allah. Kristus yang telah engkau utus. Nah, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti itu sama gitu loh. Opung, Opung kalau niat masuk Islam, diulang sekali lagi Opung. Kalau niat, Kalau niat. Asadu Allah. niat, Bentar, Oh ya, bentar. niat Ini masuk Islam serius, nggak? Opung. Ada Iya, ini niat serius masuk itu. Islam enggak? Ini harus serius. Tadi dengar kata-kata si Kores bilang gini, Opung kalau dia masuk Islam, diulang kata-katanya. Memang Bapak memang mau. Opung udah niat belum masuk Islam? Bapak mau. Mumpung masih ada umur, Opung. Belum ada waktunya. Ini Sekarang bukan bisa, dia Opung. Ini kan tadi si Kores bilang gini, Opung kalau mau masuk Islam, coba diulang kata-kata itu kata si Kores. Oh. Gini, Opung. Dia ngomong apa? Ya. Opung. Mau masih, Bapak mau masuk Opungku Islam? sayang, Opungku sayang. Opung. Oi, Opung. Apa ya? Apa? Jadi gini, Opung. Yang penting Opung bersahadat dulu. Untuk kewajiban sholat dan sebagainya itu menyusul. Yang penting bersahadat dulu. Nanti setelah itu baru tahap-tahapan berikutnya diikuti. Tidak ada langsung diberi kewajiban, tidak ada. Ya, yang penting utama syahadat. Nah, setelah itu baru belajar sholat Belajar. semampunya. Opung Semampunya. tidak bisa bacaan yang panjang, Opung bisanya Allahu Akbar, sah. Ya kan? Cuma bisa Bismillahirrohmanirrohim, sah. Opung bisanya cuma la ilaha illallah, sah. Jadi di Islam itu sama sekali tidak memberatkan. Sama sekali tidak ada yang memberatkan. Ya, yang penting bersaksi aja dulu. Karena kita tidak, Opung sudah tua. Kita tidak tahu umur kita. Kita tidak berwenang atas hidup kita. Tuhan yang berwenang atas hidup kita. Ya. Jadi kalau Opung mati dalam keadaan tidak Islam, maka neraka selama-lamanya. Tetapi kalau Opung walaupun belum sempat menjalankan sholat, tapi sudah mengakui hanya ada satu Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Opung dijamin masuk surga.
Begitu Opung, di Islam seperti itu. Coba Bang Juma jangan dilupain. Bang Juma mana? Bang Juma, Bang Juma. Dari tadi. Aku udah cek Gurunda, nggak dibales. Mungkin ketiduran dia Bang Kores dari Jadi pagi tadi. ini paksa terus Ustaz, katanya nggak boleh. Di Islam kita tidak Nggak boleh boleh, memaksa, nggak nggak boleh. boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Izin. Kecuali Opung sudah betul-betul niat dari hati yang sangat dalam. Aku ingin mengakui hanya ada satu Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Kita kita bimbing untuk mengucapkan kalimat itu. Begitu. Nggak boleh kita paksa-paksa, nggak boleh. Kita hanya menyarankan saja. Didengar monggo, tidak bukan urusan kita. Mumpung ada masih umur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Erik, silakan Bang Erik. Selamat sore Amang Boru, au Parmedan juga Amang Boru. Selamat sore. Ya, selamat sore. Amang Boru bisa menjamin nggak umur Amang Boru 5 menit atau 1 jam ke depan bisa bahwasannya Amang Boru masih ada? Nggak bisa. Kalau Nggak jamin kan? Enggak. Ya kalau itu, ya artinya kan semua itu adalah kehendaknya Allah. Iya. Hidup dan mati kita ada di tangannya Allah. Nah, jadi ya menurut kami ini ya Opung kan itu lebih tua jauh dari kami. Nah, tentunya nih Opung Amang Boru sudah diberikan bonus bagi Allah Ya. supaya dikasih kesempatan untuk menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah. Nah, jadi Amang Boru masih diberikan kesempatan. Jadi kalau memang ada kesempatan itu segeralah raih, dan apabila kebenaran sudah sampai ke telinga Opung Amang Boru, ayolah Amang Boru, apalagi nggak ada yang perlu ditunggu, karena kita tidak tahu kapan, apakah kita 5 menit setelah ini kita masih ada, apakah 1 jam ke depan kita masih ada, kita nggak tahu umur kita kapan Amang Boru. Orang yang sehat aja, yang barusan kita lihat itu bisa nanti kita dengar kabar dia meninggal Amang Boru. Kita nggak jamin usia itu kapan datangnya ajal itu datang sama kita nggak tahu Amang Boru. Ya, jadi saran saya kalau emang sudah sampai kebenaran dan Amang Boru sudah pernah ada niat lagi ya untuk memeluk Islam, ya saya tidak memaksa, tidak ada paksaan, tapi inilah yang kebenaran saya sampaikan, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar-benar valid, benar-benar dikasih stempel dari Tuhan. Nah, karena juga di Al-Quran ada tiga ayat menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama yang diridhoi. Ya, Islam ini adalah agama yang langsung diresmikan, dilegalkan, diberikan kepada umat manusia yang siapa yang mengimaninya dengan menggunakan akal terlebih dahulu, itu dari Tuhan langsung, dari Allah langsung yang memberikan itu. Jadi cuman satu-satunya agama Islam yang ada di sisi Tuhan Yang Maha Esa, yaitu agama Islam Amang Boru. Gitu. Jadi ya mumpung masih nyawa ada di kandung badan, kalau sudah sampai kebenaran kepada Amang Boru, ya monggo, kalau tidak yang tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughsu bima yang ingkal mulia swiljuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqo. Artinya di sini di Al-Kahfi surah Al-Kahfi 29, free will bagi kita. Silahkan kamu kalau mau beriman, silahkan. Kalau kamu kafir atau menutup diri dari aku, silahkan. Ada 2 tempat yang kusediakan bagimu kelak, yaitu neraka dan surga. Apabila kau kafir terhadapku, maka akan nerakalah balasanmu. Apabila kau beriman kepadaku, kau akan mendapatkan surgaku bagimu. Sekian. Lanjut. Ya, teman-teman di bawah dibantu doa ya, semoga Amang Boru atau Opung atau bapak kita diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dan juga mudah-mudahan roomnya Bunda Blokir ini dirahmati Allah sore hari ini, masya Allah ya. Sepertinya teman-teman di bawah banyak juga yang sudah meneteskan air mata di mana menjelang orang tua kita bersyahadat, masya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya lihat dari tadi teman-teman di bawah tape. Opung, kalau masuk Islam nggak perlu nyari kolam renang sama baju putih, aman, Pung.
Mudah Ya. masuk Islam itu. Menjalaninya yang membuktikan perbuatan nyata itu. Jadi gini Opung, apa Orang dimandikan kok. Bunda Hesti kan jauh-jauh Mandinya mandi sendiri, dari nggak dibantuin mana. orang lain kalau di Islam. Iya, nanti dicarikan kolam renang tuh. Iya. Iya, kalau Setelah- kalau dalam kolam renangnya. Jadi Amang Boru, ya di Islam itu segala perbuatan kita, baik itu jahat, baik dan baik, ya, itu semua ada imbalannya, Amang Boru. Selama kita hidup di dunia, kalau kita melakukan hal yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan itu juga bukan hanya di dunia, Mang Boru. Ya, itu dapatnya juga akan kita terima di akhirat kelak. Begitu juga suatu hal yang buruk kita lakukan atau kejahatan kita lakukan, itu pasti Allah akan balas di dunia dan akhirat. Pasti ya, Mang Boru. Itu kalau di Islam. Keselamatan itu terletak pada diri kita sendiri, dan Al-Quran itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, Amang Boru. Nah, kalau Amang Boru kafir, itu Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang kafir. Nah, kalau saya munafik, Al-Quran sudah menjelaskan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran. Nah, kalau Ustadz Sugi dan lain sebagainya itu dikatakan orang beriman, Allah sudah menceritakan ciri-ciri orang beriman. Al-Quran ini adalah pribadi kita, Bu, Amang Boru. Al-Quran ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Nah, kita termasuk golongan yang mana dari ketiga ini? Apakah kafir? Apakah munafik? Apakah itu Islam? Apakah itu orang beriman? Nah, di ketiga ciri-ciri yang ada pada diri kita setiap manusia itu ada di dalam Al-Quran, Amang Boru. Wallahi, saya yakin, saya jamin di dalam Al-Quran itu ada ketiga ciri-ciri setiap manusia yang ada di dalam Al-Quran. Jadi firman kitab suci yang mana yang menceritakan ciri-ciri manusia di dalam kitab suci? Kalau bukan hanya di Al-Quran. Kalau saya baca Bible, hanya keselamatan, semua keselamatan, tapi belum terjamin, Amang Boru. Belum terjamin. Buktinya kalau di Kristen masih namanya itu bertobat. Nah, jadi kalau masih ada kata bertobat, untuk apa Yesus harus mati di tiang salib? Katanya untuk menebus dosa manusia. Apa gunanya? Gak berguna kalau kita masih bertobat. Nah, kalau dia dikatakan juru selamat, dia penuntun, ya kita juga imani karena dia seorang nabi. Nabi memang tugasnya menyampaikan firman. Nabi tugasnya ini adalah menyampaikan perkataan Tuhan kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu harus disampaikan karena dia seorang nabi, dan dia dipilih dan dipercaya oleh Tuhan yang Maha Esa yang mengutusnya. Jadi setiap firman itu harus sampai kepada kaum-kaumnya. Kalau tidak sampai, dia tidak dikatakan nabi dan dia berdosa. Jadi makanya kami di Islam, Nabi Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, dia dikatakan Nabi, dia penyampai firman Tuhan kepada, terkhusus kepada kaum Israel atau kepada bangsa Israel, Amang Boru. Ya. Jadi benar kalau tadi Amang Boru saya ada mendengar bahwasannya Yesus itu adalah utusan, dan Amang Boru menyembah Allah Bapa. Ya, tinggal sedikit lagi si langkah, ya. Sedikit lagi langkah, karena Amang Boru tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Sugi kita yang terhormat, ya, bahwasannya Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah SAW ini diutus, Opung, setelah Nabi Isa alaihissalam, dan dia merupakan dari keturunannya, garis keturunan sampai ke Ishak. Nah, sementara Rasulullah ini garis keturunannya sampai ke Ismail, di mana di kitab Bible sendiri Tuhan menjanjikan bahwasannya keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, artinya kedua anak ini pasti mendapatkan ini. Ya, lanjut. Sini. Lanjut. Oh. Gimana, Pung? Ya, Tergugah, Pung? Apa yang tergua enggak juga sama. gini Opung, kan Enggak. Allah ini kan mengutus 25 nabi toh. Ada Nabi Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Zakaria, Musa, terus ada Isa. Nah, ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad.
Nah, di zaman Isa, kita tidak boleh lagi mengikuti syariat Musa karena udah berlalu toh. Sekarang di zaman Nabi terakhir ini, kita tidak boleh lagi beriman kepada mengikuti syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa karena itu udah lewat gitu. Karena diutus untuk ini kaumnya masing-masing. Beda dengan Nabi Muhammad ini, rahmat bagi seluruh alam. Jadi walaupun opung aku mengimani Nabi Muhammad Rasul, tapi perintahnya diabaikan. Nah, namanya belum mengimani gitu. Masih mengikut syariatnya Isa. Itu udah kadaluarsa. Nah, itu juga, Pung. Gimana? Tergugah sekarang? Kores itu bicara Kores. Tergugah enggak? Bilang tergugah enggak bilang. Jadi opung syariat yang masih masih diikutin dari Nabi Isa apa di Kristen? Coba. Perintahnya yang masih diikutin apa? Perintahnya. Maksudnya Yesus. Apa ya? Oh, cuma Ke gereja hari Minggu. gereja hari Minggu. Apalagi ya? Oh, perintah dia tuh berbuat baik sama orang, sama Oke. manusia. Nah, lagi satu lagi apa lagi ya? Nyembah Yesus sebagai Tuhan. Bukan ya. Nggak nuhankan ya. Bukan ya. Tapi kan nggak ada perintahnya opung ke gereja hari Minggu itu. Kamu harus ke gereja hari Minggu gitu. Tidak diperintahkan, tapi kalau siapa yang mau silakan. Di mana perkataan Yesus seperti itu? Nggak ada opung. Siapa yang mau ke gereja silakan. Kalau nggak apa-apa. Itu nggak ada itu. Iya. Bahkan gini, Yesus kan bersujud nih, tahu nggak itu ayatnya tuh di Bible tuh? Iya. Yesus maju sedikit, kemudian dia bersujud. Artinya dia sama seperti ajaran Islam juga. Yesus mati dikafani, sama kita Islam juga dikafani. Yesus sunat, kita juga sunat. Nah, ya kan? Yesus berpuasa, Islam juga berpuasa. Akhirnya rukun Islam tuh dilakukan juga oleh Yesus gitu. Ya, iya, kami Kristen ada yang sunat. Orang Nias sunat semuanya. Kristen biar Muslim sunat. Iya, cuman dalam rangka kesehatan aja, bukan karena dalam rangka mengimani. Memang iya. Orang Nias rata-rata sunat. Iya, tapi kebanyakan Pung, ini, enggak Pung. gitu. Pung, perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang, Dari Ya. Muslim ke Kristen dia apa ya? ini Pung, Gimana nama? Yesus pernah ngomong kayak gini nggak, Pung? Seperti Nabi, Pung, ketika Nabi ditanya, Ya. ya. Ya, Jadi silakan, ini Pak. ada katanya begini, wahai Nabi, aku akan membaiatmu. Membaiat itu memilih untuk menjadi pemimpin. Aku akan memilihmu untuk menjadi pemimpin, tapi dengan satu syarat. Nabi bertanya, apa syaratmu? Nah, sahabat Amru menjawab, dengan syarat aku diampuni, katanya. Lalu Nabi pun berkata, apakah kamu tidak tahu, wahai Amru, bahwa Islam telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah terdahulu? Itu. Semua dosa lunas ditebus ketika menyatakan bahwa Tuhan yang benar itu Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu, Bung. Ya kan, gimana coba? Bukankah itu cukup menjanjikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi udah nyampe Makassar? Ya, izin boleh nggak ngomong benar sama Opung? Gas. Nggak. Opung, selamat sore Opung. Selamat sore. Opung, ya selama Opung di sana itu sering komunikasi ya Opung sama Bunda Esti, anak Opung. Sering.
Bang Handi noise, Bang Handi noise. Kenapa itu? Dari situ ya. Sorry. Udah. Opung, Ah, sejak anak Opung tuh Hesti Sinaga ini gitu, sejak memeluk Islam, kelakuannya atau kedepannya seperti apa Opung? Apa ada perubahan? Enggak, Bang? ada agak baik dia, agak sehat dan lancar kerjaannya. Dulunya kan nggak kayak gini kerjanya. Dan agama Islam dia kayak Ya. iya. Jadi ada juga apanya hidayahnya. Oke. Opung, sejak anak Opung memeluk Islam itu dia tambah nakal apa tambah pintar Opung? Tambah baik lah, nakal enggak. Masya Allah. Sebelumnya Opung ada perubahan nggak waktu dia ke anak Opung Kristen sekarang Muslim? Perubahannya ada yang signifikan atau ada perubahan yang sebelumnya ya Opung? Nggak ada apa perubahannya, nggak ada. Orang anak awak sendiri yang jodohnya jadi Muslim sih, mana ada perubahannya. Orang dulu pembantuku baik kok. Oke. Waktu dia memeluk Islam dulu, Opung marah nggak sih Opung dulu waktu dia memeluk Islam? Kalau kami orang tua kalau Waktu anak Opung dulu Hesti itu memeluk Islam, Opung marah nggak waktu itu Opung? enggak, Kenapa nggak marah Opung? Dia kan keluar dari Kristen, kenapa nggak marah dulu Opung? udah itu apa dia? Marah lah, gak kasih aku pula, gak boleh datang ke rumah, gak marah itu namanya. Nggak marah itu. Di waktu aku gak boleh datang ke rumah waktu itu, gak marah itu namanya. Jangan kau datang lagi, kan bapak bilang. Itu namanya marah juga lah. Marah itu kan cuma di mulut, di hati enggak. Oh, marah di mulut dia tinggal. Oh, malah dibeli saja. Enggak, ini penyesalan dari Opung. Suruh mamanya tuh. Sekarang jadi baik, terima. Ya, Ya, setelah anak Opung memeluk Islam itu Opung, ada nggak sih niat Opung bersama anak satu iman agar bisa saling mendoakan Opung? Bisa nggak Opung? itu panas. Kenapa Opung? Hah? Setelah anak Opung memeluk Islam, begini Opung, sama Islam itu anak Opung itu nggak bisa mendoakan Opung sebelum memeluk Islam. Jadi supaya anaknya tidak menangis siang malam mendoakan Opung, bisa nggak sih Opung mengikuti anak begitu Opung, masuk kami Opung? Oh gitu, itu nengok nantilah, belum bisa kupastikan ya. Apalagi yang ditunggu Opung? Kira-kira apa yang ditunggu? Ada masalah aku lagi di apa di Keluarga. di keluarga. Salat. Masalah apa Opung kalau boleh berbagi Opung? Ada masalah keluarga di Duri. Nanti udah selesai tuntas bulan 10. Mudah-mudahan. Ada hubungannya. Lagian itu Amin. apa dipikirkan? Amin. Kalau boleh berbagi masalah apa Opung? Kali-kali kita bisa bantu Opung. Saya pribadi juga anak si Jim yang menantang aku. Nggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas yang ini. Nggak usah dibahas. Ya. Lagian itu Oke. kan orang lah. Nantang apa? Kita perlu turun nggak nih Opung? Punya bapak. Enggak. Turun kita nih. Nantang apa, Pung? Tantang apa ya anak-anak orang harta. Ya, jangan dibahas itu. Jangan. Oh, ke sana. Iya. Nanti lah kalau siap Itu urusanku dari Duri bulan itu 10 kan- bisa. ya, lagian itu bukan punya bapak, itu punya opung kan. Opung ini sekali lagi nih Opung. Kan cuma aku yang berhak. Ya kan kami cucunya, kami berhak juga. Enggak lah. Harus juga. Opung, Gak usah dibahas. Opung dengarkan dulu Opung. Jangan diajak ngobrol di situ. Opung, Dibahas itu. Udah. Opung bangga nggak anak Opung ini? Bangga anak Opung ini setelah memeluk Islam itu saudaranya semakin banyak Opung. Bangga atau tidak Opung? Halo. Kurisan di dalam. Gak kedengeran kali ya? Denger aja. deh. Lagi fokus ke sana, Bang Andi. Ini fokus ke sana. Ya nanya-nanya begitu aja, jangan didakwai kepanjangan. Gitu-gitu aja gitu loh.
pendek-pendek. Apa? Gitu. Ini, Pung, Ya, jadi aku terus, janjiin, Pung. Kalau misalnya pas Opung syahadat, lalu hartanya Opung diganggu, kita turun, Pung. Aman, Pung. Kita gas, Pung. Aman, Pung. Bulan 10 berjanjian. Bulan Kalau 10 Ipung syahadat, hartanya Opung diganggu, kita maju, Pung. Kalau itu masalahnya. Aku ada masalah berat. Orang itu orang apa? Orang Minang. Tante orang Minang. Iya. Iya, aman, Pung. Minang siapa? Adikmu Cukri bersinaganya itu. Karena kan itu kan adik bapak. Kalau Islam itu gugur 1 tumbuh 1000, Pung. Sama Minang itu. Iya, Pung. Macam hartanya Muslim mau disenggol-senggol. Oh, belum ya? Belum. Anyway, ya udah, Pung. Paling itu aja, Pung. Paling itu aja ya. Aku juga ini udah banyak pencerahan dari Opung sendiri dari awal udah tahu ternyata menyadari Tuhan itu satu, yang Allah Bapa itu, lalu kemudian Yesus itu hanya utusan dan Yesus itu juru selamat sebagaimana juru selamat yang lainnya. Nabi Muhammad pun diakui oleh Opung adalah juru selamat, Masya Allah. Lalu kemudian Opung pun tertarik masuk Islam dari zaman dahulu kala. Kemudian Opung hanya keberatan mengenai sholat dan juga puasa karena asam lambung. Alhamdulillah kita bertemu, Opung, karena aku ketua asam lambung Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada gimana-gimana, udah ada buktinya nih. Ini asam lambung dari 2016 sampai sekarang puasa lancar, sholat 5 waktu aman gitu. Jadi Opung aman, jangan masalah. Karena apa? Sesungguhnya agama itu memudahkan. Jadi yang aku harapkan, Opung, ketika nanti kita bertemu kembali di 2 kali dalam dialog, itu adalah momen-momen Opung menyatakan bahwasanya memang Allah satu-satunya Tuhan, persaksian bahwa Nabi Muhammad juga adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kami harapkan. Tapi selebihnya kembali kepada Opung. Semoga Allah memudahkan segala yang Opung niatkan dan juga memudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat, dan semoga Allah juga mempertemukan bersatu kembali antara Uhtina Hesti dengan Opung baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sip, Opung, itu aja ya doa dari kami semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami pribadi. Kalau misalnya terkesan menggurui padahal Opung lebih tua. Sejatinya kami di sini hanya ingin ngobrol santai dan menikmati bagaimana perjalanan iman dari seorang ayahandanya Tina Hesti, yaitu Opung gitu. Sip, Opung, jazakallahu khairan waktunya. Ya, dari aku mengucapkan terima kasih banyak telah menceramai aku dan mengasih saran dan menunjukkan jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih dan bentar Popong, bentar. Itu di bawah ada mantan pendeta Pak Dance Mumet ya. Kalau bisa dinaikkan, saya turun nggak apa-apa. Pak Dance Mumet naikkan ya, Mbak Isti ya. Itu Mbak Isti. Ustaz. Ya. Iya. Saya turun, Pak Dance Mumet. Biar aja saya yang turun. Oh ya udah, Bang Muni. Namanya apa? Nama akunnya? Dance Mumet. Pak Dance Mumet naik, Pak. Pas Ya, Pak kali Dance. ini ada mantan pendeta. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng, Pak Dance ini, Pak Opung. Ya, beliau alhamdulillah. Nggak ada minta permintaan. Aduh, Pak Dance. Naik, Pak Dance. Ini mohon pencerahannya, Pak Dance. Ini mantan pendeta. Dosen beliau, Bung. Alhamdulillah Nah, naik nih. Assalamualaikum Pak mantan pendeta. Ya, waalaikumsalam. Nah, silakan Pak pendeta. Ya, nanti Pak Dance nanggapin setelah ini ya, Opung tadi. Apa tadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa, Opung? Tadi Bapak doain tadi, makanya Ya, makanya jangan dipotong, jadi bingung lagi mau ngomong apa. Lupa. Udah orang udah tua kan. beri hidayah sama aku, biar kita semua ceramah kalian bisa bisa Berhasil. tersimpan dalam hatiku. Amin. Amin ya Rob. Lanjut, silakan Pak Dance. Ya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya.
seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala artinya mualaf. Pak Danja, maaf, Bukan motong sedikit. berarti Pak Danja, mohon ya. maaf, sedikit mohon diperkenalkan dulu Pak Danja latar belakangnya seperti apa kepada Opung. Karena Opung Oh ini ya. belum tahu siapa Pak Danja begitu. Mohon maaf Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya Dance Muhammad. Dan Muhammad. Saya barusan setahun mualaf. Sebelum mualaf saya adalah seorang pendeta. Ya. Dan saya juga selain pendeta ASN, tetapi saya sudah pensiun. Karena organisasi kami itu juga mengizinkan seorang pegawai negeri sebagai pendeta, sehingga saya memiliki 2 jabatan. Selain pendeta, saya sekarang ASN. Ya, saya sebetulnya masuk Islam bukan seorang ustadz yang mengajak saya, tetapi saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Walaupun saya sudah Muslim, para pendeta menuduh saya telah menolak Yesus, saya telah menjual Yesus. Justru saya temui saat saya masuk Islam, saya semakin mencintai Yesus. Alasannya, dasarnya, Yesus Kristus dia itu berdoa kepada Allah, percaya satu Allah Sang Pencipta. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan berdasarkan pengertian kata Tuhan Kurios artinya Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua berdasarkan kepercayaan orang Yahudi. Para nabi-nabi dahulu kala, Nabi Musa dan para raja-raja, para imam-imam, pada saat hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk bait Allah, mereka wudu, cuci kaki, tangan, dan yang lainnya seperti yang ditentukan. Itu semua ada di dalam Alkitab dan diteruskan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Seperti Yesus disunat pada saat bayi, dan Yesus bait Allah menggunakan penutup kepala, dan Yesus dikafani. Jadi saya masuk Islam oleh karena saya mengikuti Yesus. Saya masuk Islam bukan ustadz yang membawa saya, tetapi Alkitablah yang membawa saya. Karena semua yang saya temukan di dalam Alkitab itu hal-hal yang penting dilakukan oleh para ustadz dan para mualaf. Seperti saya sebutkan tadi, cara berdoa lalu berkiblat. Lalu selanjutnya, satu-satunya agama di dunia ini yang memiliki kepercayaan yang sama dengan Yahudi adalah Islam. Saya berikan contoh. Yahudi, maksud saya, Yahudi ada hubungan dengan kepercayaannya. Dia percaya tauhid seperti apa yang diyakini oleh Yesus atau Isa Al-Masih, bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, yakni Allah yang disembah.
Dan itu diyakini oleh orang Yahudi. Dan bukan hanya itu, para rabi-rabi Yahudi juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yahweh itu sendiri. Selanjutnya, saya sudah berkali-kali menyelidiki dan mendengar dengan mata kepala sendiri bahwa para rabi-rabi mengakui Muhammad alaihissalam dia adalah nabi yang terakhir. Tolong Henso turunin Mbak Hesti. Ya, ganggu dia. Lanjut. Nggak punya adab. Lanjut Pak Ganja. Lanjut. Ya. Sesungguhnya seorang masuk Islam itu hidupnya telah terarah. Karena saya temui dalam Al-Quran itu ada begitu banyak aturan dan hukum yang mengatur tata hidup kita, tata cara kita. Baik kita berpergian, kita menyembah Allah, semua telah diatur. Kalau hidup kita itu telah diatur oleh hukum yang berdasarkan Al-Quran, maka pasti perjalanan kita mulus. Seperti ungkapan Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya hukum tertulis adalah mematikan dan hukum roh menghidupkan. Dan suatu saat hukum Allah akan dimasukkan pada akal budi manusia. Itu ungkapan Rasul Paulus. Apakah hukum Allah itu? Hukum Allah itu adalah firman Allah. Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang benar, yang pertama-tama menerimanya adalah Muhammad alaihissalam. Maka genaplah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Saya akhiri dengan satu dalil dalam Alkitab, 1 Korintus pasal 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam Bible ini 1 Korintus 15 ayat 24 diungkapkan dengan jelas, Yesus sendiri menyerahkan kekuasaan kepada Allah. Dan musuh yang utama, yang terakhir, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya, kekuasaan dan otoritas itu semua bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca selanjutnya ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah dia. Artinya di sini segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang disampaikan atau keluar dari mulut Yesus itu adalah gerakan Allah itu sendiri. Sebagaimana dalam Bible disebutkan Yesus adalah utusan dan Roh Kudus adalah utusan. Dan apapun yang disampaikan Yesus itu adalah firman Allah yang ada dalam Yesus. Sebagaimana Yesus Kristus dibaptis, lalu kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi, dan burung merpati hinggap kepadanya. Burung merpati lambang Roh Kudus yang dari Allah. Artinya sini Allah tidak turun ke bumi lalu menjelma manusia, tidak.
tetapi dia hanya mengutuskan Roh Kudus untuk menguasai Yesus. Sehingga Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Yang berbicara itu adalah firman Allah di dalam Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gerakan daripada Allah. Itulah sebabnya dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pemerintahan. Karena Yesus sebagai anak harus tunduk kepada Bapa. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi berasal dari Allah. Allah adalah penyelamat dan Yesus hanya diberikan otoritas untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian, saya akan undur diri karena ada hal yang saya ingin selesaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sedikit, kepada saya. Ya, sedikit Pak Yance, Pak Dance sedikit. Bapak masuk Islam usia berapa, Pak? Saya usia... Tolong di mute dulu Kang, kalau nggak diturunkan aja dulu Mbak Esti. 58. Ini sangat mengganggu. Bentar. 58, usia 58. 58, Opung. Ya, jadi untuk masuk Islam usia tua itu tidak mempengaruhi. Yang penting hati kita niat ingin masuk Islam. Umur tidak ada hubungannya. Begitu. Terima kasih. Opung, apa yang mau dikomentari Opung? Pung, apa yang mau dikomentarin katanya, Pung? Ini Pak Pendeta masuk Islam. Ini pendeta saja masuk Islam, Pung. Pendeta masuk Islam. Bapak tadi jaringan aku pun udah ini kan. Itu Bapak lelah jadi matiin aja nih. Cara Oh Bapak iya juga. iya. Tapi dengar tadi Opung ya. Dengar yang belum dengar. Oh, Aku di iya. sampingnya. Nah, gini Pung, ini Bapak pendeta ya. Pendeta saja masuk Islam. Opung jemaat. Kenapa nggak ikut pendetanya aja, Opung? Masuk Islam. Ya, di sini pun banyak pendeta masuk Islam. Di Pakam ini, di Medan ini apa ini ya? Oh, ada yang masuk Islam pendeta di situ. Ada 2 orang. Waduh, keren. Marga si Morangsir sama marga si Menung Kalit. Terus kenapa Bapak mau masuk Islam? Nah, belum waktunya. Tapi aku baru tahu loh Bapak pernah mau masuk Islam. Dulu, waktu kami dure. Oke Pak Danja, kalau memang ada keperluan dipersilahkan Ya, untuk ya. undur diri, bukan bermaksud mengusir. Ya, ya. Udah bener HP. Udah Udah bincang-bincang santai aja sekarang, jangan terlalu diporsir. Nanti pusing, Opung poning. Nah, Poning lah kepalaku gitu nanti. Jangan diporsir ya. mau makan nabi harus sebutin. Udah dikasih teh belum itu Mbak Esti? Udah Udah Coca-Cola. Bapak baru minum dia. Oh iya. Ini Dari tadi yang datang langsung disuruh ngomong. Aturan dikasih teh dulu, dipijit-pijit dulu. Nah, gitulah. Jadi kita berapa bulan kerja? Berapa di Putri? Ini apa maksudnya ya? Apa itu? Ini baru kena semua. Ukurnya apa yang lu? Udah lagi. Bisa dulu. Udah ditanggapin udah itunya. Wow. Opung, kata tadi. Opung, ayo main ke Jakarta. Bapak diajak main ke Jakarta. Iya ada itu namanya Sultan Tony, Pak Tony. Opung ayo main ke Jakarta katanya. Lain kaya Bapak itu saudaranya banyak di Jakarta tapi Bapak di saudara persoalan dari. Kalau enggak ikut ke Batam aja Opung. Sama anak apa? Sama Mbak Esti. Sama Boru Esti. nggak mau dia
jajak Tanjung Pinang. Oh. Kenapa Opung? Enak di sana Opung. Iya. Udah apa? Udah enak tinggal di apa di Sumatera. Medan. Medannya enak. Siapa? Di Medan enak. Oh, saya di Riau Opung, di Siak Opung. Enggak, kami dulu. Kami tinggal di Duri. Oh, di Duri Opung, dekatnya sama aku itu. Aku di Siak Opung. Oh, Bukan kampung Bapak Duri. Iya, Duri sini, Duri Riau kan. dia dekat ya itu ya. Oh ya. Iya, Duri Riau. Nah, Ya, nanti aku di ketemuan aku sama di Pak Siak Sugeng. Opung. Di Siak di mana? Di Dayun Opung. Di Dayun. Iya. Perumahan itu. Iya, saya di situ. Opung dulu kerja di BOB sini rupanya. Enggak, aku dulu kerja di apa di Duri Kaltek. Bagian apa? Iya, dulu namanya Kaltek Opung. Sekarang jadi BOB Opung. Oh iya ya, lupa aku ya. Nah, kalau dulu kan Kaltek. Waktu Ya. masih dipegang sama luar negeri kan. Sekarang Indonesia ya. Nah, sekarang kan udah dipegang daerah. Ya. Jadi namanya BOB di sini Oh, Opung. BOB ya. Heeh. Labor, aku dulu kerja labor. Opung pernah ke Siak rupanya? Pernah Oh, pernah ya. kampungku, abangku ada di apa di abangku ada di Siak di Duri apa di Pekanbaru. Di Dayun sini ada Opung. Dan Jalan Ababel. Di Dayun sini ada enggak Opung di Siak Opung? Nggak ada rasanya. Oh, enggak ada. Tapi Ya. marga Sinaga banyak di sini Opung. Ya banyak orang kampung kami ya. Banyak. Banyak. Dulu Siak Mainlah dulu. ke Siak sini Opung. Ya, kalau ada main. waktu. Sekarang nanti sudah rame Opung. Enggak seperti dulu. kalau ada waktu nanti main sana. Ah, boleh lah, boleh. Perumahan Main-main. itu ya, di Dayun. Hah? Itu rumahan itu di Dayun kan. Iya, rumah saya di Dayun betul. Alatannya betul Pak main-main ke karena robot dari perumahannya cantik dulu bukan Belantara tuh. Hmm. Kayak uang dari bagian Dayun. Ada uang. Gimana kata situ di dunia? Berapa ada dia? Kalau saya di mana ya katanya? Cemara katanya. Cemara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan fil Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung, selamat sore. Siap belajar kalian ya? Siap belajar ya? Mohon maaf telat Pak Sugi, salamnya. Tadi minta naik lama, aku tinggal sebentar. Tiba-tiba udah di atas. Iya, enggak apa-apa. Iya. Opung, monitor nggak? Ingin tahu nih Opung, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Esti, si Bapak monitor nggak? Iya, mau